menuju ke arah Blangkejeren, dan mungkin kita rencana hari ini akan istirahat makan siang nanti di Blangkejeren, sholat dan makan siang. Di depan tuh persimpangan ke Serule, harus hati-hati jangan sampai salah jalan karena seolah-olah terlihat yang lurus itu jalannya lebih bagus. Kita nikmati perjalanan menuju Blangkejeren dengan rute pegunungan yang sangat luar biasa. Wah, ada view, pemandangannya luar biasa, tidak pernah habis-habis pemandangannya. Keren, keren, keren. Dan memang indah banget, pemandangannya terhampar luas, barisan-barisan pegunungan-pegunungan yang terhampar hijau, sangat luar biasa indah. Ya, bismillah, kita lanjut lagi perjalanan setelah kita istirahat, makan siang, sholat, dan kita isi bensin di SPBU di kota Blangkejeren. Kita melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Kota Cane, tempat kita menginap di malam ini. Dan perjalanan kita hari ini dari kota Blangkejeren menuju Kota Cane itu menurut peta itu menempuh jarak sekitar 100 km lebih, kurang lebih, yang akan ditempuh dalam jangka waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam jika tidak ada istirahat menurut peta. Tapi mungkin kita akan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena memang kita juga relatif lebih santai berkendaranya dan mengantisipasi situasi hujan di depan karena terlihat gumpalan awan cukup tebal di arah pegunungan yang akan kita lalui. Dan rute yang akan kita jalani itu, kita dari kota Blangkejeren itu naik ke atas pegunungan dan kita barusan melewati Tugu Negeri Seribu Bukit Gaya Luas, dan ini akan naik terus sampai ke pegunungan Bukit Barisan dengan kontur alam banyak perkebunan, dan nanti akan memasuki jalur hutan yang sangat rapat, hutan Bukit Barisan yang sangat lebat, dan harus berhati-hati jalannya karena jalanannya akan banyak menikung dan jalannya tidak terlalu lebar seperti yang sebelum-sebelumnya, akan relatif cukup kecil jalannya dan banyak bekas tanah-tanah yang terbawa air hujan, jadi harus hati-hati jangan sampai tergelincir. Kabupaten Gayo Luas berarti Gayo yang luas katanya, dan terlihat hamparan pegunungan yang sangat luas dan indah. Ya, cuaca masih cukup cerah di awal perjalanan kita ini. Semoga tidak segera turun hujan, namun terlihat awan cukup tebal.
hati-hati, hampir saja tergelincir karena tanah bekas bawaan air hujan. Hati-hati, cukup banyak di jalur ini, di tikungan-tikungan bekas, mungkin kalau hujan dia ada air yang mengenang sehingga membuat endapan tanah tersisa. Ya, ini dia ada bekas tanah-tanah yang dibawa oleh air hujan. Mungkin ini ada sebelumnya ada longsoran-longsoran sedikit. Jadi memang rute dari Blangkejeren menuju Kota Cane maupun sebaliknya itu memang kalau kata orang-orang itu cukup sering terjadi longsor, sehingga kalau musim penghujan atau sedang curah hujan yang cukup tinggi itu seringkali terhambat perjalanan karena adanya longsoran-longsoran dari perbukitan-perbukitan di sisi jalan. Tahun yang lalu ketika pertama kali melalui jalanan ini dengan motoran juga ada jalanan yang longsor juga cukup parah kalau nggak salah di lokasi ini, dan masih terlihat masih ada bekas-bekas longsoran yang sepertinya cukup parah dan mungkin sampai memutus rute akses. Harus hati-hati. Barisan pegunungan Leuser yang sangat luar biasa terlihat di seberang sana, sangat indah, pemandangannya luar biasa. Dan ini simpang menuju kampung wisata Agusen. Kalau dilihat informasi-informasi, kampung wisata Agusen ini ada perkampungan di tepi sungai yang cukup bagus dan besar dengan ekowisata yang sepertinya cukup indah.
pemandangannya sangat indah dengan lembah-lembah yang sangat dalam serta barisan pegunungan di seberang lembah yang luar biasa. Gumpalan awan sangat hitam tuh terlihat di depan di atas pegunungan. Sepertinya kita akan mengalami hujan cukup deras nanti di depan sana. Harus siap-siap. Jika hujan mulai turun, kita harus segera menggunakan jas hujan. Satu persatu rintik hujan sudah mulai turun dan kita harus segera mencari lokasi yang pas untuk berteduh sebentar untuk menggunakan jas hujan sebelum hujan turun cukup deras. Kita nanti belum sempat menggunakan jas hujan. Nah, kita tadi ketemu tempat berteduh sejenak, kita sudah menggunakan jas hujan dan kita melanjutkan perjalanan. Dengan hujan sudah mulai turun cukup deras dan terlihat di seberang sana kabut lumayan tebal. Sepertinya hujan akan semakin deras. Ya, bekas tanah longsor yang cukup dalam dan sepertinya lumayan parah jalur longsorannya. Dan di sini hujannya tidak merata. Ini kita tidak ada hujan sama sekali. Setelah tadi ketika kita baru menggunakan jas hujan, hujan turun cukup deras. Namun kalau kita lihat di depan sana juga sepertinya masih akan hujan. Ya, bekas longsorannya lumayan banyak. Material tanah sisa longsoran masih terlihat menumpuk setelah dibersihkan jalur sehingga bisa dilewati, dan sepertinya sempat terputus jalurnya. Alhamdulillah kita bisa lewat sekarang.
Ya, kita melalui area pemukiman dengan rumah-rumah yang cukup ramai penduduknya. Sepertinya desa ini cukup banyak penduduknya. Dan memang kalau kita lihat dari kita berangkat tadi dari Blangkejeren sampai sekarang dengan rute yang berkelok-kelok, namun juga tetap terlihat banyak kita melalui area-area pemukiman. Berbeda dengan ketika kita dari Takengon menuju Blangkejeren, itu relatif lebih jarang dan lebih jauh-jauh jaraknya. Pemandangannya bagus banget, wow, keren. Dan ini jalannya sepertinya sudah diperbaiki, diperlebar dan diberi tanggul penahan longsor. Walaupun ya masih sebagian-sebagian yang sudah diperbaiki, jalanannya masih lumayan cukup banyak yang kurang bagus. Berbeda dengan tadi jalur Takengon Blangkejeren, jalannya cukup lebar dan relatif mulus. Kalau di sini masih cukup sempit dan aspalnya juga masih banyak yang kurang bagus. Ya, sungainya cukup besar dan alirannya deras. Kita dari atas tadi terlihat lembah yang merupakan aliran air sungai ini cukup deras. Cuma nggak tahu nih apa ya nama sungainya apa, kurang tahu juga. Tapi sungainya cukup besar dan deras. Ya, kita memasuki kawasan hutan yang cukup rapat dan ini ada bekas pohon tumbang yang sempat menghalangi jalan. Dan ini adalah mungkin sudah memasuki wilayah hutan Ketambe. Dan ini merupakan hutan yang cukup banyak dikunjungi untuk wisata jungle trek. Dan ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Jalannya cukup sempit dan berkelok-kelok sehingga agak sulit jika akan mendahului kendaraan yang ada di depan. Harus tetap hati-hati karena kita tidak tahu kendaraan yang dari depan tidak terlihat, sehingga harus benar-benar yakin dengan kondisi jalan di depan aman baru kita bisa melewati kendaraan di depan.
Biasanya di jalan ini, di rute ini cukup banyak hewan sejenis kera di pinggir-pinggir jalan yang keluar dari hutan. Mungkin karena sore ini habis hujan, jadi tidak banyak terlihat. Di tepi jalan biasanya banyak sekali. Ya, cukup banyak rumah-rumah makan, warung-warung makan di sepanjang jalur ini. Sepertinya beberapa lokasi tadi juga ada warung-warung makan, sekedar tempat berhenti dan bersantai menikmati pemandangan di bawah rimbunnya pepohonan dan sejuknya udara di tengah hutan. Dengan di belakang itu terlihat aliran sungai yang cukup deras, sungai yang tadi sepertinya.
Ya, akhirnya alhamdulillah kita memasuki wilayah Kutacane, Aceh Tenggara. Ini sudah memasuki wilayah perkotaannya, sudah cukup ramai, jalannya juga sudah sangat lebar. Dan tidak lama lagi kita akan sampai di penginapan. Kita sembari mencari penginapan kira-kira yang cukup oke dan affordable, yang ya cukup untuk kita beristirahat malam ini. Penginapan yang bersih, tidak harus mahal. Dan ini kita masuki kawasan pasar Kutacane. Kita coba lihat-lihat. Setelah tadi kita ketika istirahat di Blangkejeren, kita sudah coba browsing di Google Map kira-kira lokasi penginapan yang cukup murah di mana. Dan ini kita coba muter-muter dulu, kita coba cek lokasi-lokasinya. Dan itu terlihat ada Masjid Agung At-Taqwa kalau nggak salah namanya, Kutacane, Aceh Tenggara. Ini dia masjidnya, bagus banget. Dulu pernah ketika solo riding melalui jalur sini, sholat zuhurnya di sini. Ini coba kita lihat hotel yang pertama apakah ada tempat dan harganya masuk budget atau tidak. Jika tidak, kita akan coba cari yang lain lagi. Ya, di hotel yang tadi tidak ada lagi kamar yang harganya cukup murah, sehingga kita coba cari lagi dan kita coba lihat di Bali Buana. Ya, suasana malam ini di Kutacane, hujan turun mengguyur sangat deras, dan kita sudah di penginapan Bali Buana. Kita beristirahat malam ini, menikmati makan malam dan minum kopi hangat. Dan sampai bertemu besok pagi.